Aku membutuhkan kekuatan kalian semua. Maka dari itu, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel ini ke teman-teman kalian. Ikuze! Setelah terjadi perang shinobi keempat akibat wabah Choli 19, aku pun lama mengasingkan diri bertapa di Gunung Myoboku untuk memperkuat jurus Sangemodaku agar kuat dari virus Choli 19. Ya, Choli 19. Dan sekarang aku kembali turun gunung untuk melanjutkan petualanganku menuju desa Kumogakure. Ya, Kumogakure yang terkenal akan sebuah penganan khas legendaris, yaitu ayam geprek khas desa Kumogakure, kecamatan Hentai Selatan, Kabupaten Opai. Ya, Opai, karena perjalanan yang cukup jauh mengharuskanku untuk naik ojek. Dan ternyata aku beruntung telah bertemu salah satu ojek ninja legendaris, yaitu Bapak Minato Namikazu, sang si gigi kuning. Bang, Ya, ojek. iya ojek. Mau kemana? Ke Kumogakure berapa? 2000 yen. Oh, 2000 yen. Iya, 2000 yen. Oh, 2000 yen. Bisa berangkat sekarang, Pak? Oh, bisa. Ayo naik. Ayo kita berangkat. Pegangan yang kuat. Ya, siap, Pak. Jijik. Hanya dengan membayar ongkos 2000 yen, aku bersama Bapak Ojek Ninja memulai debut perjalanan kami menuju desa Kumogakure. Kami memutuskan untuk melewati jalan pegunungan yang jarang dilewati kapal selam. Bukan karena lebih cepat atau menghindari shinobi begal, melainkan hanya jalur inilah yang tidak ada PS Bobo. Selain itu, dengan jalur ini, setidaknya lebih memangkas waktu perjalanan kami sekitar 0,02 detik. Medan berbatu, berpasir, dan bertahi kucing telah kami lewati. Dan aku tidak salah memilih ninja ojek Bapak Minato Namikazu sebagai ojek ninjaku. Ya, ojek ninjaku. Sebelum mengolah ayam geprek, aku terlebih dahulu mencari pedang pusaka yang nantinya akan digunakan khusus untuk memotong ayam, yaitu pedang Excalibur yang berada di negeri Camelot. Dahulu kala di zaman perang suci 3000 tahun yang lalu antara orang kegilaan melawan bangsa siluman, hidup seorang manusia yang bernama King Atung. Berkat tekad dan jiwa yang kuat dari seorang King Atung, hanya dengan menggunakan sebilah pedang biasa, dia akhirnya berhasil memusnahkan sang raja siluman ayam, pemimpin dari Nanatsu no Taizai, kelompok 7 dosa besar yang ingin menguasai negeri Camelot. 3000 tahun setelah perang suci berakhir, sang pahlawan King Atung pun telah wafat. Hingga saat ini, sang pedang legendaris Excalibur sedang menunggu aku, yaitu seorang yang terpilih, untuk mencabutnya dengan nyaman. Dan tentunya, aku yang masih keturunan garis keras King Atung juga memiliki peluang untuk dapat mencabut pedang Excalibur yang berdiri tegak dan kajung. Ya, kajung. Bapak ninja ojek? Apakah kamu mau membeli kumpang ini? Untuk apa? Untuk senjata kamu. Berapa, Pak? 2000 yen. Baiklah kalau begitu. Ayo kita berangkat, Pak. Ayo naik. Ayo, Pak. Jijik. Setelah pedang didapatkan, aku pun mencari bahan dasar ayam geprek, seekor ayam khusus dari dunia isekai, yang hanya bereinkarnasi 3000 tahun sekali, yang tentunya kudapatkan dari seorang pedagang ayam gelap yang berbadan gelap. Dan ayam ini tidaklah sembarangan, harus berbentuk layaknya seperti ayam pada umumnya, serta memiliki identitas ayam yang jelas, sudah remaja dan cukup umur, memiliki surat berkelakuan baik, berpengalaman, berdedikasi tinggi, minimal berpendidikan S2,
serta sah kejelasan surat menyuratnya. Setelah transaksi beres bersama pedagang ayam gelap yang berbadan gelap, ayam yang sudah kudapatkan tidak boleh langsung dipotong. Dikhawatirkan psikologis dan mental ayam nantinya akan terganggu. Setidaknya ayam harus dikarantina terlebih dahulu selama 40 minggu. Diajak melakukan aktivitas menyehatkan, seperti contoh ayam dilarang merokok dan meminum minuman keras selama karantina penuh. Dan selama 40 minggu, ayam juga harus rajin melakukan terapi kesehatan serta konsultasi rutin dengan seorang psikolog kelamin guna mengetahui keadaan mental dan kejiwaan dan pemulihan psikologis ayam sebelum dipotong. Setelah ayam sudah melewati masa karantina dan rehabilitasi serta konsultasi bersama psikolog kelamin, ayam pun siap untuk dipotong. Tetapi tidak boleh dipotong sembarangan. Harus menggunakan pemotong ayam yang kuambil tadi, yaitu pedang legendaris Excalibur. Saat memotong ayam, ayam dibagi menjadi 21 bagian. Kemudian ditambah 20, selanjutnya dikali 20, lalu kemudian dikurang 818, sehingga menjadi 2 bagian. Kemudian hanya diambil 1 bagian saja, yaitu bagian dada sebelah kiri. Ayam yang sudah bersih lalu direndam dalam bumbu. Kemudian ditambahkan 2 galon air susu Kimihime. Lalu ambil bagian dada ayam yang sebelah kiri tadi yang berukuran 38B. Dibiarkan berendam di dalam susu Kimihime selama beberapa menit agar dada ayam berganal sehingga teksturnya akan menjadi semok dan kenyal. Setelah api amaterasu dan minyak dipanaskan, ayam pun juga selesai berendam. Ayam pun siap untuk digoreng. Yang pertama-tama ayam dicelupkan kepada tepung dulu, lalu dicelupkan lagi ke dalam susu Kimihime. Kemudian sekali lagi dicelupkan ke tepung karing, lalu digibah-gibah agar gelapungnya kada kebanyakan banar. Setelah itu siap untuk digoreng. Warna dada ayam yang sudah kelihatan seksi itu menandakan ayam telah matang dan siap untuk dibangkit. Aku menyiapkan bumbu geprek seperti bawang merah, bawang putih, lombok secukupnya, uyah seganggam, dan terakhir ayam. Langkah terakhir, ayam pun siap untuk digeprek. Tentunya digeprek dengan sebuah cara tradisional khusus yang sudah lama ingin kusiapkan. Dengan cara tradisional ini akan memiliki tingkat kejeniusan geprekan yang memiliki aktualitas tinggi serta struktural dan tekstur geprekan aerodinamis dan striping sempurna.
Perpaduan antara cara geprekan tradisional dengan geprekan dari kepala pedagang gelap yang berbadan gelap pun, yang rupanya tadi ingin mengambil ayamku, menghasilkan geprekan yang lebih struktural, serta tekstur yang kenyal, aerodinamis dan menawan.